Shalom pemirsa yang diberkati oleh Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan renungan singkat, inspirasi firman Tuhan. Mari kita saksikan. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Saya Pendeta Hector Simbolon menyampaikan pekabaran firman Tuhan pada hari ini kepada Bapak Ibu yang menyaksikan siaran ini pada saat ini. Mazmur pasal yang pertama ayat yang ketiga yang menjadi pedoman atau tolak ukur dari firman yang akan kita dengarkan pada saat ini. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Untuk melanjutkannya, kita sama-sama berdoa. Bapa di sorga, firman yang akan kami dengarkan pada saat ini akan mengajarkan kami untuk tetap tangguh seperti pohon yang kokoh di tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bila mana kita melihat pohon, apa yang ada di dalam benak kita? Mungkin saja pohon bisa dibuat menjadi tempat perteduhan, permainan, tempat bermain anak-anak. Bisa saja dia bergelantungan di sana, berayun-ayun. Bisa saja menjadi tempat berteduh para hewan. Dan buahnya sangat diharapkan dari sebatang pohon. Masih dari sebatang pohon saja. Namun Bapak Ibu yang terkasih, ketika Yesus sedang berjalan-jalan, Yesus merasa lapar pada waktu itu. Yesus ingin makan dari buah pohon ara pada waktu itu. Namun apa yang ditemukan oleh Yesus, Bapak Ibu terkasih? Dia tidak menemukan apapun dari batang pohon tersebut. Pada saat itu dengan tegas Yesus katakan, engkau tidak akan berbuah pada saat ini. Apa yang terjadi? Mulai dari saat itu, pohon itu layu dari akarnya sampai ke atas. Apa yang mau kita pelajari dari peristiwa ini, Bapak Ibu yang terkasih? Sebatang pohon tidak akan ada artinya kalau hanya akarnya saja yang lebat, daunnya yang rindang, dan batangnya yang besar. Hanya sebagai tempat burung untuk bersarang, dan mungkin tempat hewan seperti yang sudah saya sebutkan di awal tadi. Namun dari sebatang pohon yang sangat diperlukan adalah buahnya, supaya dari buahnya kita mengenal itu pohon apa sebenarnya. Tidaklah mungkin pohon jambu bisa menghasilkan buah anggur, atau buah yang lain dihasilkan dari pohon yang lain. Sebab kita bisa mengenal pohonnya dari buahnya. Namun pohon yang kuat bukan saja hanya bisa hidup seperti itu saja, tapi pohon yang kuat adalah pohon yang bisa bertahan di tengah hembusan angin yang keras. Dan mungkin saja ada pencuri seperti manusia ataupun hewan yang akan mengambil buahnya. Apa pelajarannya, Bapak Ibu? Pelajarannya adalah pohon itu adalah saya dan saudara. Saya dan saudara mungkin saja memiliki daun yang lebat, yang dilihat elok oleh semua orang. Tapi kalau tidak ada buahnya, tidak ada artinya. Kalau saja kita kelihatan lebat dalam kehidupan kerohanian kita, dalam kita bergereja, kelihatan saja kita baik beribadah. Rabu malam kita tidak pernah ketinggalan, malam Sabat kita tidak pernah ketinggalan, sampai hari Sabat
sore kita tidak pernah ketinggalan. Perpuluhan kita bayar, persembahan kita berikan, tidak pernah kelihatan. Tetapi kalau tidak ada buahnya, yaitu jiwa-jiwa yang dibawa ke hadapan Kristus, buah yang adalah kasih terhadap manusia, kasih akan jiwa yang baru, kita sama saja seperti pohon ara yang akan segera dikutuk. Saya dan Bapak Ibu adalah pohon yang dihembus oleh angin. Niscaya Bapak Ibu, semakin tinggi pohonnya, semakin lebat daunnya, semakin kuat juga rasa tiupan angin. Tetapi semakin kuat tiupan angin, maka pohon itu akan semakin kuat juga. Saudara-saudara pada saat ini sudah semakin dewasa di dalam iman, di dalam gereja masa Advent hari ke-7. Saudara juga harus kuat dalam menghadapi pergumulan kehidupan yang Anda sedang hadapi pada saat ini. Sebab tidak ada pohon yang tidak tinggi, yang ditiupkan angin begitu saja. Sebab tidak akan ada masalah yang diizinkan oleh Tuhan, diizinkan begitu saja tanpa Tuhan melihat bahwa saudara layak untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Jadilah kuat seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, agar Anda, saudara, Bapak Ibu pemirsa yang menyaksikan siaran pada saat ini, tetap berbuah pada musimnya. Satu jiwa, satu keluarga. Pastikan keluarga Anda adalah keluarga yang menghasilkan buah jiwa-jiwa yang baru di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, jiwa-jiwa baru adalah buah dari hasil kami hidup sebagai pohon yang Tuhan sudah ciptakan. Mampukan kami untuk mengerjakan segala sesuatunya sesuai dengan kehendak Tuhan. Ajarlah kami untuk dapat berbuah secara kasih, melihat jiwa-jiwa baru yang ada di sekitar kami, sehingga kami tetap berbuah sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami sembahkan doa ini dalam nama Yesus. Amin. Semoga firman Tuhan yang sudah kita dengar menjadi berkat dan kekuatan bagi iman kita. Kiranya Tuhan memberkati. Amin.